Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang sama kita muliakan segenap para habaib, para kiai, para asatizah, para hujjaj, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang kesemuanya kita insyaAllah senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia, di barzah sampai akhirat. Terkhusus kepada para murabbi arwahna wa ajsadana yang mulia Romo Ki Abdul Wahid, yang mulia Dr. Habib Ahmad bin Abdullah Al-Kaf, yang mulia Al-Habib Muhammad bin Ja'far Al-Habshi, yang mulia Al-Habib Muhammad Amin bin Fuad bin Mahdar bin Abdurrahman bin Ali bin Abdurrahman Al-Habshi, dan segenap para habaib, para kiai yang mohon maaf belum bisa kami sebutkan satu persatu, namun insyaAllah tidak mengurangi rasa cinta dan mahabbah dan ihtiram kami. Kita doakan para habaib kita, para kiai kita, wabil khusus Romo Ki Abdul Wahid, Allah berikan kesehatan zahir batin, Allah panjangkan umurnya, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan dan amdan dari mereka, dan tentunya keberadaan mereka di tengah-tengah kita menambah keberkahan majlis kita di pagi hari ini insyaAllah. فحمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمات ودياجر. الحمد لله الذي أكرمنا بسيدنا محمد. الحمد لله الذي أنعم علينا نعمة الإسلام والإيمان بسيدنا محمد. الحمد لله الذي أقام ذكرنا بسيدنا محمد. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم بمعهد الإخلاص ببركة سيدنا محمد. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد نورك الساري وملائك الجار واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه نور. عما بعد، فقد قال عز من قائل وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين بقلب سليم، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari menjelang siang. Allah berikan keindahan, Allah berikan kenikmatan. Dengan taufiknya Allah mudahkan melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini guna untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah tidaklah kita kembali ke rumah kita masing-masing, melainkan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sulit Allah berikan kemudahan, dan mudah-mudahan segala hajat dunia dan akhirat kita Allah berikan kemudahan dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan kita di dunia atas nama Nabi Muhammad kelak insyaAllah. Allah kumpulkan kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
baik di dunia, di barzah, insyaallah sampai akhir di dalam jannahnya Allah. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, tidak ada kemuliaan dan tidak ada kenikmatan dan tidak ada kebahagiaan kecuali orang yang dekat dengan Rasul. Tidak ada pembicaraan melainkan pembicaraan yang paling indah tentang Rasul. Tidak ada pandangan yang paling bagus kecuali cara pandang Rasulullah. Tidak ada pendengaran yang paling indah kecuali mendengar tentang kisah Nabi Muhammad. Tidak ada perkumpulan yang paling indah dan diindahkan oleh Allah kecuali perkumpulan dan tempat yang di situ di mana disebut-sebut nama Rasulullah. Wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatul majalis wal mahafil. Dengan perkumpulan yang di sana disebut, dikisahkan, diriwayatkan, dibicarakan tentang Rasulullah, maka majlis-majlis tersebut menjadi harum. Sebagaimana Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi katakan, "Mashi kama majma'al maulid yujallil qurun." Tidak ada perkumpulan yang paling ampuh, yang paling dahsyat, yang dapat mengangkat kesulitan kita, melainkan perkumpulan yang di sana dibacakan tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, di pagi hari ini, di hari ini kita mendapatkan kehormatan dari Sahibul Bait. Kita diundang dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dirahmati Allah, tancapkan niat yang saleh, tancapkan niat yang baik, tancapkan niat yang mulia. Kita akan dekat dengan Allah melalui gerbang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana mudah-mudahan kita tercatat semua orang-orang yang selalu merespon panggilan Allah, merespon panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan merespon panggilan Allah dan Rasulullah, kita akan mendapatkan kemakmuran hidup yang baik, kemakmuran hidup yang berkah. Inilah tujuan diadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita akan menyatukan satu niat kita. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila Allah menyeru dan Rasul menyeru, memanggil kita, istajibu, responlah, iyakanlah. Dan alhamdulillah, pagi hari ini kita merespon panggilan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya innallaha la yukhliful mi'at. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Orang yang akan hadir dengan panggilan respon Allah dan Nabi Muhammad kelak akan diberikan kehidupan yang makmur, kehidupan yang berkah, berkah dalam segala kehidupannya. Amin, Allahumma amin. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara tentang Rasulullah, sungguh para ulama-ulama tadi berdunia sudah mengungkapkan dengan segala kekuatannya. Tidak satupun dari mereka yang mampu untuk mengungkapkan, menggambarkan kisah Nabi secara utuh. Karena hakikatnya para ulama mengatakan, la ya'rifu qadra Muhammad illa Rabbu Muhammad. Tidak akan ada yang tahu hakikat, keutuhan, kemuliaan sejatinya siapa Nabi Muhammad, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menciptakan Nabi Muhammad, yang paling tahu. Sahabat tidak mengetahui 100%, tabi'in apalagi. Namun kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan sinyal oleh para alim ulama, fansub ila zatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min idhami. Luapkan, nisbahkan semua kemuliaan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan luapkan semua kedudukan yang mulia hanya untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk cinta kita kepada Rasulullah, karena tidak ada pembicaraan, pandangan, langkah kecuali di situ dapat membahagiakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat semua berebut ingin dekat dengan Rasulullah, berebut ingin dicintai oleh Rasulullah. Sampai-sampai para sahabat dalam riwayat mengatakan, semua mengisahkan siapa Nabi yang paling mulia. Satu sahabat mengatakan, Nabi yang paling mulia adalah Nabi Allah Adam alaihissalam, karena beliau adalah Nabi pertama yang diciptakan dan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang lain mengatakan, la,
Nabi yang paling mulia adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, karena beliau mempunyai julukan Khalilullah. Yang satu menjawab, la, yang mulia itu Nabi Isa, karena dijuluki Ruh Allah. Yang lain lagi membantah, la, yang mulia itu yang mempunyai kedudukan yang tinggi di hadapan Allah, di sisi Allah, Nabi Musa, karena beliau mempunyai titel laqab Kalimullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar perbincangan tersebut. Kemudian Nabi keluar, tidak menyalahkan semua para sahabat yang mengungguli satu dengan lainnya para anbiya. Namun Nabi katakan, sadaqtum, apa yang kalian katakan semuanya benar. Lakin ala wa ana habibullah wa la fakhr. Ketahuilah, saya ini adalah kekasihnya Allah dengan tidak tujuan sombong. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Nanti kelak Nabi Adam dan seluruh para anbiya dan manusia akan berada di belakang bendera panjiku di hari kiamat nanti. Kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad. Makanya di dalam disebutkan di dalam azan, ada satu malaikat akan terheran-heran nanti di yaumil qiyamah. Dikatakan, yaum ghadiba rabbi ghadaban la ba'dah wala qablah. Nanti di hari kiamat Allah murka semurka-murkanya, Allah marah semarah-marahnya. Semua para anbiya bingung, semua para malaikat bingung, pada khawatir, ketakutan. Ada satu malaikat mengatakan apa? Ajaban kaifal ajab li ummami sabiqah liman naja wa kaifan naja li kasratil ahwal. Saya heran dan saya bingung, kata malaikat, kalau ada umat-umat terdahulu, baik umat Nabi Musa, baik umat Nabi Daud, yang bisa akan selamat di hari yang genting seperti ini. Tapi malaikat tersebut mengatakan, wa ajaban kaifal ajab mimman halak li ummati Ahmad mimman halak wa kaifa halak faqad hazzu ni'matul uzma wa ni'matul kubra. Saya lebih heran nanti di hari kiamat, kalau ada umatnya Rasulullah, umat baginda Rasulullah yang enggak selamat, padahal dia sudah punya Nabi Muhammad, padahal dia sudah dikasih nikmat yang besar, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang rugi hidup di dunia enggak kenal Rasulullah. Orang yang sudah dikasih kesempatan oleh Allah hadir ke maulid, hadir ke majlis-majlisnya Rasulullah, namun pulang dari majlis-majlis tersebut justru jauh dari syariatnya Nabi Muhammad, justru jauh dari selawat kepada Nabi Muhammad. Di mana cinta kita kepada Rasulullah? Hadirin yang dirahmati Allah, al-mahabbah lahal alamat. Cinta itu ada buktinya, cinta itu ada pengorbanannya. Maka kalau kita hadir kemari, tujuan kita untuk dekat dengan Allah melalui gerbang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan sia-siakan perkumpulan yang membawa keberkahan seperti ini. Marilah kita pulang ke rumah kita membawa akhlaknya Nabi Muhammad. Marilah kita pulang ke rumah membawa syariatnya Nabi Muhammad. Marilah kita pulang membawa hubungan kita dengan Rasulullah dengan melalui salawat kepada Nabi Muhammad. Wallah, Allah katakan di dalam Al-Quran, alladzina atawna al-kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Allah memberikan kitab-kitab kepada ahli kitab, Taurat, Zabur, itu semua rahib-rahib yang dulu itu lebih kenal kepada Nabi Muhammad ketimbang kita. Sampai-sampai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang ke kota Madinah, kemudian menemui rahib yang bernama Abdullah bin Salam. Itu rahib Abdullah bin Salam adalah non-muslim. Dia datang ditanya, ya rahib, ya Abdullah bin Salam, apa betul apa yang dikatakan di dalam Al-Quran bahwa antum ini semua lebih kenal Rasulullah ketimbang kita? Dijawab oleh Abdullah bin Salam, bal ma'rifati li Rasulillah asyad. Saya, padahal bukan muslim, saya lebih tahu dan lebih kenal siapa Nabi Muhammad. Lantas kita umatnya, ya ikhwan, kita umatnya Rasulullah, amat sangat memalukan kalau kita tidak bisa kenal dengan Rasulullah. Bahkan di dalam surat Al-Mu'minun Allah katakan, am lam ya'rifu rasulahum fahum lahum munkir. Orang kalau enggak kenal Nabi Muhammad,
nggak tahu syariat Nabi Muhammad, nggak tahu akhlak Nabi Muhammad, nggak ada hubungan dengan Nabi Muhammad, kelak suatu hari dia akan mengingkari Nabi Muhammad, bahkan diingkari oleh Nabi Muhammad. Na'udzubillah waliyadzubillah min dzalik. Maka ini fursah bahagia, kesempatan emas untuk memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki nasib kita kelak masuk ke alam kubur. Kalau kita sudah masuk ke alam kubur, sebelum ditanya man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma qiblatuka, kita akan ditanya oleh malaikat di dalam kubur, Munkar dan Nakir, hal tadri man hada? Kau kenal dengan gambar orang ini? Kalau dulu kita di dunia sering baca salawat, sering menghidupkan sunnah dan syariatnya Nabi Muhammad, wallah lidah kita akan menjawab hadzal nabiyyu habibi. Ini adalah nabi dan kekasihku Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwan, ini zamannya zaman kacau. Ini zamannya zaman fitnah. Wallah kita harus berpegang teguh kepada ulama-ulama yang istiqamah, yang mengajarkan kepada kita bagaimana mencintai Nabi Muhammad, bagaimana mereka menghormati Nabi Muhammad, baik Nabi Muhammad masih hidup atau sudah wafat. Nabi yang katakan, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidupku baik buat kalian dan matiku pun baik buat kalian. Bukti satu bukti konkret. Di mana kebaikan Nabi setelah wafatnya Nabi? Satu saja. Apabila Nabi mendapatkan laporan tentang umatnya, Nabi mendapatkan kebaikan kita, Nabi memuji Allah, alhamdulillah. Namun sebaliknya, ya ikhwan rahimakumullah, tak kala Nabi mendapatkan laporan tentang keburukan kita, Nabi beristighfar kepada Allah, memohon ampun buat kita sebelum kita istighfar kepada Allah. Inilah cintanya Nabi kepada kita. Inilah bukti pedulinya Nabi kepada kita, baik di masa hidup beliau ataupun telah wafat beliau. Maka kita yang mempunyai iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bangkitlah, bangunlah, sadarlah bahwa waktu kita sudah dekat dengan kematian, ya ikhwan. Mumpung kita masih sehat walafiat, jangan jauh-jauh dari Nabi Muhammad, jangan jauh-jauh dari ajaran Nabi Muhammad. Siapa di antara kita yang ingin sengsara hidupnya? Siapa di antara kita yang ingin masuk neraka jahanam? Na'udzubillah. Semua yang hadir, semua umat Nabi Muhammad, semua ingin masuk surga, semua ingin berkah hidupnya. Dan doa dan obat yang paling mujarab dari segala obat adalah dekat dengan Nabi Muhammad. Lidah kita selalu berselawat kepada Nabi Muhammad. Bagaimana cara pakai kita, cara pakai pakaian Nabi Muhammad. Khususnya wanita, jangan takut. Kita dicemooh, kita dibully. Pakaian kita, maaf, desainer kita bukan orang-orang terkenal dari Eropa. Desainer kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banggalah dengan pakaian kita sebagai muslim. Banggalah dengan pakaian kita sebagai muslimah. Jangan buka aurat kita, jangan kotori badan kita, jangan kotori kehidupan kita. Maka tujuan diadakan maulid agar kita kembali lagi kepada Allah melalui gerbangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hari ini, saat ini, tahun ini, dan masih zaman sekarang, wallah, fitnahnya di mana-mana. Umat dirongrong, digoncang, dipecah belah agar jauh dari hal-hal yang benar, agar jauh dari hal-hal yang luhur, agar jauh dari jalan-jalan yang telah ditapaki oleh para orang-orang soleh yang mereka sudah teruji keimanannya. Maka kalau ada andai kata, ini andai kata, kalau ada seorang Habib zuriyah min zuriyatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajak kita untuk benci dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman bin Khattab, ikuti apa ikuti? Ikuti apa ikuti? Jangan kita ikuti, cukup cintai, muliakan, ikut entah dulu. Ikut entah dulu. Kalau ada seorang zuriyah Habib asli ngajak benci kepada para sahabat, maka jangan pernah ikuti, cukup muliakan saja. Paham? Sebaliknya, tadi Habibnya sudah, sekarang kiainya. Kalau ada kiai asli, karena kiai mereknya cuma dua, kiai istiqomah sama kiai suk. Ada kiai ngajak kita untuk benci kepada para ahli bait zuriyah Nabi,
Walaupun itu kiai punya karangan kitab, masya Allah, segunung. Jangan satu, segunung karangan kitabnya. Tapi ngajak kita benci kepada ulama, benci kepada ahli bait. Ikuti apa ikuti? Kita hanya mengikuti orang-orang yang betul-betul menyatukan kita, menyatukan barisan umat Islam, yang tidak memecah belah, yang mengajak kita kembali kepada Allah dan Rasulullah. Kita sudah punya Imamul Haddad, kita punya Kiai Haji Hashim Asy'ari, kita punya Ratibul Aqdas, kita punya Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi. Wallah, kata Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau katakan, "Humul qawm qad hadallah, faqtadi bihim walzam mustaqim, wala tatalaffati." Kita sudah punya mereka, para imam-imam yang saleh, yang mewariskan tentang bagaimana cara mencintai dan mengikuti ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti mereka, terus lazimkan mereka, istiqomah di jalan mereka. Wala tatalaffati, jangan nengok ke kanan ke kiri, karena kebahagiaan kita akan kita raih kelak nanti di yaumil kiamah. Kita akan tahu bahwa yang kita jalankan di dunia ini kita tidak salah. Alhamdulillah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita satukan barisan kita, cintai ulama-ulama kita, cintai habaib kita, dan jangan pernah terpecah belah oleh orang-orang yang ingin memecah belah umat. Ini acara momentum Maulid. Di saat inilah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat inilah momentum yang tepat, semua hajat dunia kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini betul-betul butuh Rasulullah. Kita ini betul-betul ingin dianggap oleh Rasulullah. Kita ini betul-betul ingin dibahagiakan oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita diberikan kesempatan yang indah hadir ke acara Maulid, maka paling tidak kita pulang membawa akhlaknya Nabi Muhammad. Marilah kita kembali ke jalannya Rasulullah. Marilah kita kembali ke jalannya orang-orang yang saleh, orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang selalu hidupnya terhiasi dengan akhlak yang terpuji. Inilah tujuan kita menghadiri Maulid. Alhamdulillah, di hadapan kita para alim ulama, para habaib yang mereka mengajarkan kita tidak lelah-lelahnya bagaimana setiap saat untuk kita kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat, ini adalah roh sunnah. Dalam satu riwayat, pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabatnya, itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Itu Anas bin Malik, abdi dalamnya baginda Rasul. Dipanggil dengan panggilan yang indah oleh Rasulullah. Ya bunayya. Anggap itu yang dipanggil kita oleh Nabi. Wahai Ananda, tidak dipanggil namanya. Wahai Ananda Anas, in gadart an tusbiha tumsiya wa laysa fi qalbika ghish li ahad faf'al. Wahai Ananda Anas, upayakan, usahakan setiap pagi dan sore, setiap hari, jangan pernah ada di hati kita kebencian kepada siapa. Wa hadhihi min sunnati, ini adalah roh sunnahku, ini adalah substansi sunnahku. Wa man ahya sunnati faqad ahabbani, siapa orang yang telah ngikutin sunnahku berarti dia betul cinta sama aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, orang yang sudah cinta dengan aku kelak dia akan bersama aku kelak di yaumil kiamah. Amin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, sebagaimana lidah kita mudah gampang menyebut kita cinta Rasulullah, ya Allah, jadikan hati kita betul-betul cinta dengan Rasulullah. Sebagaimana kami mudah mengatakan rindu kepada Rasulullah, ya Allah, wahai Zat yang membolak-balikan keadaan kami, jadikanlah hati kami betul-betul rindu kepada Rasulullah. Ya Allah, sebagaimana kami sering mendengar sunnah Rasulullah, ya Allah, mudahkanlah diri ini ya Allah untuk menerapkan sunnah ya Rasulullah. Ya Allah, sebagaimana kami sering mendengar syariat murninya Rasulullah, ya Allah, di saat ini kami berkumpul, mudah-mudahan kami mampu menjalankan syariatnya Rasulullah. Ya muhawwil al-ahwal, hawil halana wa hal jami'il muslimin ila ahsaniha. Wahai Zat yang membolak-balikan keadaan kami, balikanlah keadaan kami dan umat Islam dimanapun mereka berada dengan sebaik-baik keadaan. Wa'afina wa iyahum min ahwali ahli dhalal wa fi'li juhal.
Ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah dari perbuatan-perbuatan yang bodoh dan menyesatkan ya Allah. Warakina maraki ahli rijal al-kamal bijai Sayyidina Muhammadin Maula Bilal. Ya Allah, angkatlah derajat kami ya Allah, derajat kami bersama derajat orang-orang yang soleh ya Allah, dengan kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah lana abwabal jud. Ya Allah, berikanlah pintu kedermawanan, pintu kemuliaan, pintu keberkahan rezeki ya Allah. Waftah lana abwabal karamus surur. Ya Allah, bukakanlah pintu kemuliaan buat kami ya Allah, di dunia, di barzah sampai akhirat, dan kebahagiaan di dunia, di barzah sampai akhirat. Allahumma ij'alna min ahli wafa bil uhud. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim. Warbudna rabtan la yanha bi sahib maqami mahmud. Ya Allah, sambungkanlah kami dengan Rasulullah, sambungkanlah kami dengan Rasulullah. La yanhal, jangan sampai kau putus hubungan kami dengan Rasulullah, dengan kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan kau hinakan kami di dunia barzah sampai akhirat. Jangan kau pulangkan kami ke rumah kami dengan tangan hampa ya Allah. Berikanlah hajat kami ya Allah, berikanlah hajat kami ya Allah. Engkau yang maha tahu keadaan kami ya Allah, dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita obat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan ini perkumpulan yang membawa perubahan buat kita insyaallah. Allahumma aftah lana abwabal karam was-surur fi dunya wal akhirah. Ya Allah, berilah pintu kemuliaan di dunia dan di akhirat berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita doakan para alim ulama kita, khususnya Kiai Abdullah, Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan dan madad dari beliau. Ya Allah, kita sudah bergembira sekali karena di kampung kita mempunyai orang saleh, orang yang takut dengan Allah, orang yang betul-betul menerapkan akhlaknya Rasulullah. Wallah, jangan jauh-jauh dari beliau, jangan jauh-jauh dari Kiai Abdul Wahid. Inilah contoh orang saleh, inilah contoh yang membawa kita kebahagiaan selama-lamanya dunia wal akhirah. Wallah, kalau ada orang yang ngaku wali min awliyaillah tapi tidak mengajarkan syariat Nabi Muhammad, jauhkan ya ikhwan. Ada fitnah ya ikhwan, jauhkan ya ikhwan. Al-Imam Abu Musa Al-Mursi, beliau mengatakan laisa sya'an man tatwilahul ard, innama sya'an man tatwilahu sifat nafsuh. Kalau orang mau dikata wali, itu bukan yang bisa dari satu tempat ke tempat yang di waktu yang bersemi, itu bukan wali, itu bukan hebat. Yang hebat itu yang mampu menekan dan melipat hawa nafsunya untuk teguh di jalan Allah, teguh di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ahmad Ar-Rifai pun mengatakan, kalau seorang wali itu fayuzan bi mizan syariah, kalau melihat seorang wali Allah itu timbang dia dengan timbangan syariat. Bagaimana salatnya, bagaimana dengan akhlaknya Nabi Muhammad, bagaimana dengan syariatnya Nabi Muhammad, ada wali. Maka kita minta kepada Allah, selamatkanlah kampung kita, selamatkanlah negeri kita, khususnya negara kita Indonesia. Ya Allah, berilah pemimpin yang saleh, berilah pemimpin yang takut dengan Allah, yang memikirkan dan peduli kepada bangsa rakyat Indonesia. Mudah-mudahan bangsa kita dijadikan bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ulama satu barisan Ahlus Sunnah wal Jamaah Syariah, semua kita mendapatkan keselamatan daripada segala fitnah agama, fitnah dunia. Dan mudah-mudahan kita doakan semua yang hadir, kita pulang dari sini kita makin dekat dengan Rasulullah, kita makin cinta dengan Rasulullah, kita makin sayang dengan Rasulullah, kita diberikan keselamatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah baca salawat dan istighfar. Mudah-mudahan semua hajat kita diberikan kabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.